Halo guys, welcome back to Prodipedia. Halo semuanya, welcome back to Prodipedia. Jadi di sini aku udah sama teman aku, ya, Kak Batras atau Kak Ulan. Jadi dia itu merupakan teman ya, kita udah berteman dari SMP. Udah lama banget deh. Pokoknya dari sekarang kita udah kuliah mungkin tingkat 3 ya, tingkat 3 ya. Iya, berarti Udah berapa tahun ya? Udah 8 tahun. 8 lebih. Udah 8 lebih. Dia teman aku SMP satu kelas dan sampai sekarang kita masih sering kontekan, masih sering chatan gitu ya. Nah, mungkin kali ini aku mau mewawancarain Kak Ulan nih tentang program studi yang dia sekarang ada di sana gitu. Mungkin Kak Ulan boleh perkenalan dulu ke teman-teman. Halo semuanya, nama aku Batras Larisanti, biasanya dipanggil Batras atau Ulan juga bisa. Aku dari jurusan D3 Farmasi, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Kan online nih ya, apa-apa sekarang online, lagi sibuk apa nih? Kan udah masuk dari tanggal 20 Juli kemarin, jadi semester 5 itu udah mulai bagi pembimbing, majuin judul buat yang tingkat akhir nanti. Kan udah tingkat akhir nih. Udah tingkat 3 ya? Iya, tingkat akhir, udah ngurus LTA segala macam itu udah diurusin sih. LTA itu apa tuh LTA? Laporan tugas akhir. Gimana kalau S1 kan skripsi ya, syarat untuk lulusnya. Kalau D3 itu LTA. Tapi ya intinya sama ya, kayak skripsi itu untuk syarat lulus ya? Iya, semacam skripsi, cuman kalau LTA itu tuh lebih pendek lah. Ya nggak pendek banget juga sih, kalau skripsi kan lebih detail banget. Tapi kalau LTA lebih pendek gitu, cuma beberapa bab, 4 bab apa 5 bab. Oh nggak sama ya sama universitas, kalau nggak salah Universitas Lampung masih libur ya? Iya, Universitas Lampung masih libur. Kita orang udah masuk di semester 5 karena kita orang ngejar kalau di Poltekkes itu kan sistem SKS ya, dimana kalau 3 tahun itu harus nuntasin segini gitu. Jadi kita orang udah diatur hari tanggal segini harus udah segini, tanggal segini gitu. Sedangkan sebenarnya itu sempro itu kan seminar proposal. Apa? Seminar proposal. Seminar proposal. Iya, jadi kan kalau misalkan mau buat dapat gelar ahli media farmasi itu kan tahapannya itu kan sempro, terus PKL atau KL itu praktik rumah sakit, terus semhas baru yudisium. Semhas itu kan yang baru dikasih nyatain AMD farmnya. Sementara yang sempro itu kita itu dari bab 1 sampai bab 3 itu udah tuntas gitu kan. Kalau misalkan lewat dari kalender yang semester lalu, dari yang kakak tingkat itu Desember itu udah mulai sempro, tapi karena corona ini jadi Januari gitu, di Januari, jadi udah memakan waktu lagi gitu, udah nggak sesuai dengan jadwal awal. Berarti di semester 5 nih udah mulai ya, agak beda ya sama kuliah. Iya. Di kampusku tuh semester 5 mungkin masih banyak materi sih dibanding udah nyusun-nyusun LTA. Kita orang SKS yang kita orang ambil di semester ini itu ada sih kayak pelajaran statistik, tapi lebih ke penelitian gitu, yang mana nanti statistik itu bisa kita gunain yang kayak statistik interferensial, statistik yang dari data aja, yang apa namanya deskripsi, itu banyak sih macam-macam statistik yang buat ngitung di penelitian kita, perhitungannya gitu. Terus ada mata kuliah metodologi penelitian. Oke, jadi kesibukan sekarang udah mulai kuliah nih? Iya, via Zoom kuliah. Bahkan semalam kuliah sampai jam 9 kurang. Kuliah ada malam juga? Iya. Wah. Nah, selain kuliah nih di rumah, mungkin ini kan kuliah dari rumah ya? Iya. Kuliah online ya dari rumah. Mungkin di rumah kesibukannya apa sih? Kesibukan yang lainnya ya biasa sih, kayak cuma rebahan, nyapu, makan, gitu doang. Tapi kalau misalkan ada tugas ya paling nyapu siapa. Banyak tugasnya? Banyak banget. Bahkan kemarin itu satu hari itu kan 3 mata kuliah, 3-tiganya ada tugas. Untuk apa? Untuk kapan? Untuk dikumpul di besoknya. Kadang deadline itu jam 23.30, jadi kita harus harus nyiapin mata buat nunggu portal dibuka gitu. Kalau diunggah jam 23.30 itu kesel banget gitu. Terus tiba-tiba ada nunggu jam segitu gak jadi dibuka portalnya. Sekarang masih ada tugas yang belum dikerjain belum? Atau udah semua? Yang buat besok masih ada. Satu, yang buat hari Selasa satu lagi. Aduh, teman-teman, berarti kita agak mengganggu waktunya nih sama Kak Ulan ya.
tulis cepet. Ya udah, makasih banget nih ya buat Kak Ulan udah mau ngeluangin waktunya buat kita tanya jawab nih di sini terkait jurusannya gitu. Farmasi. Ya, jadi sibukannya itu ya teman-teman ya, Kak Ulan di rumah online, kuliah online, sama mungkin ya kalau ada tugas mungkin agak sibuk sedikit ya. Iya. Nah kemudian boleh diceritain nih Kak, gambaran umum terkait D3 Farmasi itu seperti apa? D3 Farmasi Poltekkes ya. D3 Farmasi Poltekkes Tanjung Karang itu termasuk salah satu jurusan yang banyak peminatnya gitu. Jadi setiap tahun itu pasti yang daftar di jurusan farmasi itu banyak gitu dibandingin jurusan yang lain, kayak misalkan kan di Poltekkes ada beberapa jurusan lain kayak bidan, perawat, itu masih dominan ke farmasinya yang menginginkannya, karena kan kebanyakan orang tuh berpikir jurusan farmasi itu masih cukup jurusan yang bagus gitu. Jurusan yang D3 itu kan mungkin sedikit berbeda ya sama yang sarjananya gitu Kak. Jadi kalau sarjananya mungkin lebih banyak teoritisnya, sedangkan kita kan lebih banyak praktikumnya. Jadi sehari itu pasti ada aja praktikum, nggak pernah kayak dalam seminggu kuliah itu ada aja praktikum. Yang mana mulai dari jam 7:30 kelas 7:30 sore, 7:30 kelas 7:30 sore. Itu satu praktikum itu? Satu praktikum dari jam 7:30 sampai jam 6 sore? Dua. Gitu. Ada juga satu praktikum kalau pas ujian itu kan sehari full bikin apa gitu. Dan pernah kita di tingkat 1 itu kita pulang ajan isya. Dari jam? Dari jam 7. Yang dilakukan di farmasi itu apa sih? Kalau prodi farmasi D3 khususnya Poltekkes Tanjung Karang itu lebih banyak praktikum daripada teori. Jadi di mana kita itu bikin obat-obatan sediaan dari yang mulai dari yang enak sampai yang istilahnya tahap susah, kayak misalkan kalau semester pertama kayak baru puyer serbuk yang bikin obat yang digerus kemasan itu loh, kayak perkamen itu puyer, nanti naik dari puyer kapsul, jadi dimasukin ke cangkang kapsul, terus dari kapsul itu nanti naik ke bedak. Kalau bedak itu tuh masih sediaan kering tapi harus ngayak ya, udah lumayan kena ngayaknya ya. Nanti dari bedak naik lagi ke apa ya, kayak salep, krim, nanti sampai semester 4 kemarin, ini kan masih masuk semester 5, semester 4 kemarin yang terakhir itu nyetak tablet. Jadi sediaan yang obat tes mata, tes telinga. Berarti bertingkat gitu ya, mulai iya, dari bikin obat-obatan gitu dari tapi yang paling keselnya kan salep itu dari bahan-bahan yang bau. Yang bau diolah sedemikian rupa sampai jadi wangi. Misalnya bahan-bahan bau itu apa tuh? Kayak adepsanai itu nama lainnya minyak bulu domba. Minyak bulu domba? Itu dari domba yang itu loh, yang apa sih? Shaun the Sheep. Ya gitu, kayak bukan kambing yang mulus gitu, bukan gitu. Jadi bulu domba itu dipanasin sampai jadi minyak gitulah. Pokoknya itu bentuknya kayak kuning lengket, kayak apa ya? Ini apa sih, selai nanas, tapi dia lebih kuningannya kuning ini banget, gejreng ketara gitu loh. Tapi lengket kayak gitu, itu bener-bener bau banget. Kayak apa tuh baunya tuh? Dia kayak domba, tapi bukan kalau kita ngebauin bulu domba satu kan paling cuma gitu doang ya. Itu kan istilahnya bulu domba yang banyak udah dikentalin, dipekatin, jadilah itu adepsanai itu. Jadi baunya tuh bener-bener yang nyengat busuk banget sih. Terus ada oleum lecoris aceli. Oleum lecoris aceli itu minyak ikan. Jadi minyak ikan yang bener-bener amis, bau, bener-bener bau ikan. Minyak ikan yang di TV mungkin iklan untuk kayak kalau Spot Emotion sih masih mending baunya. Tapi kalau itu bener-bener bau banget, kayak kita pakai 3 masker itu masih bauan. Terus kita misalkan praktikum hari ini, seminggu kemudian ruangan itu masih bau. Buset. Masih bau sama bener-bener. Bulu domba tadi yang dibawa mana? Kalau bulu domba itu dia baunya kambing ya. Jadi istilahnya dia bau kambing, tapi menurut aku sih, kalau pribadi aku nggak bikin muntah, cuman kayak bikin enak gitu. Tapi kalau oleum lecoris aceli entah karena amisnya kali ya. Jadi bener-bener yang kayak bener-bener sampai muntah. Temen-temenku sampai yang apa sih, muntah-muntah kayak gitu, sampai aku aja sampai koneksitas air mata itu bener-bener kayak mau ngelap air mata tuh, kayak ini bau, semua badan tuh bau. Jadi kalau abis praktikum itu kayak baju-baju tuh udah langsung cuci aja, udah cuci banget gitu. Pertama kayak dan dari yang bau itu hasilnya adalah salep yang wangi gitu ya. Iya, jadi kita olah, pas kita udah jadi salepnya itu pikir kan masih bau ya, ternyata nggak sebegitu bau seperti yang awalnya, karena kan udah kayak kebentuk
salep gitu loh, bentuk salep, struktur salep gitu. Sedangkan awal-awalnya kan kayak lautan, kayak lengket-lengket kayak gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, kurang lebih sih di farmasi belajar bikin obat ya, bikin ya. Iya, Lebih tepatnya bikin. persediaan obat, bikin salep, bikin sirup, terus bikin Rivanol. Apa itu Rivanol? Rivanol alkohol yang di mobil itu loh, sediaan yang kuning buat luka. Oh iya iya. P3K kan ada ya, tuh, oh, iya. itu Rivanol kita orang bikin. Udah bikin juga. Iya, terus itu sebenarnya tuh aslinya warnanya bukan kuning, tapi dikasih kayak warna gitu. Terus misalkan kita kasih oleum citri atau oleum rosae. Oleum citri itu wangi jeruk, nanti baunya kayak jeruk. Oh ada juga untuk oleum rosae baunya kayak mawar, bunga mawar gitu. Banyak sih, kayak baunya kayak minyak zaitun, baunya gitu banyak banget. Terus warnanya ada yang warna kayak pandan, hijaunya ada yang merah-merah darah, ada yang kuning, tergantung kita bikin sediaan itu mau kita kasih warna apa, yang pasti warna yang ya emang itu buat sediaan gitu. Jadi contohnya tadi ya, obat-obatan yang bakal dibikin apa tadi? Salep ya. Terus salep, sirup, emulsi, suspensi, salep, puyer, kapsul, krim, gel, pasta, terus obat tetes mata, tetes telinga, infus. Banyak banget ya. Terus yang terakhir kemarin bikin tablet, nyetak tablet, pakai cetakan teh itu jadi segini-segini ya tablet. Di farmasi juga buat produk kesehatan wajah, kecantikan gitu nggak sih? Iya, krim wajah tadi. Jadi Krim kita wajah. ngebikin gitu. Kalau kita sebenarnya berani jual ya bisa sih. Cuma kan kita kayak mikir, aduh, saya kita baru kuliah udah ngejual itu gitu loh. Saya takut gitu. Jadi ya udah kita simpen aja. Kadang kita paling cuma tes tangan kita atau sama teman-teman gitu. Waktu kan bikin masker muka juga pernah sih, tapi berhasiat. Yang nyobain itu ya emang menimbulkan efek itu sedikit mencerahkan. Artinya udah bisa kan? Artinya udah melewatkan masa-masa buat obat gitu. Cuman kan untuk dijualnya kan nggak bisa sih kita ngejual sembarangan. Itu kan Oh, namanya produk yang dijual kan harus ada BPOM, BPOM-nya, iya, harus kayak teruji gitu. Nah kemudian asiknya apa nih Kak untuk belajar di farmasi, dan nggak asiknya deh sekalian? Asiknya itu aku tuh orangnya lebih suka, kan aku orangnya lebih suka interaksi. Jadi kalau misalkan di D3 Poltekkes itu kan banyak praktikum di mana kita bakal ketemu orang-orang yang dari latar belakangnya beda-beda gitu, dari pemikiran beda, orang-orang yang kerjanya cepat. Jadi kita ngeliat, loh kok gue belum kelar sih, dia udah kelar nih gitu. Jadi kita mau nggak mau jadi ngikutin dia, apalagi kalau kita praktikum itu kan di meja besar nih, Yeah. satu meja besar tuh 6 orang. Jadi kalau kita ketemu 5 orang lainnya itu yang cepet-cepet, kita kayak ikut terpengaruh jadi cepet juga gitu. Terus orang-orang yang emang pinter-pinter gitu ya, itu sih asiknya. Terus ada praktikum yang makan buah-buahan gitu. Makan, maksudnya itu apa tujuannya itu makan? Ya sebenarnya praktikumnya itu ngamatin dari buah itu, dari bijinya, dari daunnya, batangnya, strukturnya. Tapi kan kita disuruh bikin, dan yang diamatin tuh paling cuma kecil sedikit doang. Kayak misalkan untuk kelompok itu disuruh buah-buah mangga, terus diamatin. Paling dia cuma kecil, sisanya bisa kita makan. Gitu. Ada yang durian, ada yang pernah waktu itu beli delima yang ratusan harganya buat praktikum. Dan yang dipakai praktikum cuma sedikit kecil banget ya. dikit. Jadi akhirnya bakal pesta-pesta dong. Iya, bikin petis, bikin segala macam gitu sih asiknya. Terus belajar asiknya di farmasi itu lebih agak amazing gitu, karena kan kalau misalkan yang bukan anak farmasi pasti kurang tahu atau nggak tahu tentang obat, spesifik obat. Tapi kalau kita kan tahu gitu, jadi kita kayak ada kepuasan tersendiri, kayak kita kalau kita sakit, oh obat ini nih gitu. Jadi kalau nanti sakit tuh udah apa ya, udah di luar kepala lah ya, kita perlunya bisa apa gitu. apa ya, walaupun kita farmasi kan nggak boleh ngediagnosa kan dokter, tapi kita tuh udah tahu gitu loh gejala-gejala kita tuh, oh sakit ini, jadi kita kayak tinggal perlu beli obatnya aja. Cuman kalau yang nggak enaknya dimana kita dikejar sama jurnal. Farmasi itu muter-muternya di jurnal resep kita orang. Dimana jurnal itu kayak ngisi resep yang buat dipraktikumin besok. Misalkan resep tentang salep, ya apa, misalkan resep baru dikasih hari ini, besok udah dibahas, besoknya lagi dibikin. Dan itu dibikinnya itu membutuhkan waktu yang lama, kayak cepet banget sih, kayak dari jam setengah satu siang sampai setengah 6 sore. Itu udah waktu yang udah cukup panjang gitu ya, tapi bagi kita tuh masih cepet gitu, karena
masih keteteran, belum selesai gitu sediaannya, karena sediaannya bener-bener ribet kayak gitu. Dan kita dituntut bisa ngitung dosis, dimana kalau kita dosisnya kelebihan dikit udah kayak yang hal yang bener-bener fatal banget bagi dosen, udah kayak yang marah banget, kayak kita bakal ngebunuh nyawa orang gitu. Jadi kita harus dituntut gitu, kayak istilahnya kita harus tahu nih drug of choice. Drug of choice itu pilihan obat, misalkan kayak obat analgesik itu kan bukan, analgesik itu nama lain dari pereda nyeri ya. Yeah. Itu kan bukan paracetamol aja, ada asamifenamat, ada yang tramadol. Tramadol itu kan buat ini obat nyeri juga kan. Yeah. Cuman kan singkatannya antara tramadol sama asamifenamat sama paracetamol beda sih. Dimana antara paracetamol sama asamifenamat itu diminumnya kan setelah makan. Cuma untuk yang ngasih efek ke lambungnya, kalau paracetamol itu efek buat ngerusak lambungnya itu lebih banyak dibanding paracetamol. Jadi kita harus makan dulu kalau minum obat karena ada efek samping itu gitu. Jadi kita tuh harus tahu drug of choice nih, pasien ini misalkan sakit nyeri, nggak bisa dong kita kayak oh pasiennya paracetamol aja. Tapi kita harus lihat dari latar belakang pasien kayak mana. Apanya tuh latar belakang kayak? Misalkan dia ada penyakit lain enggak yang bisa nimbulin efek samping dari obat itu kalau kita ngasih itu. Terus dia ada alergi enggak sama obat itu, dia bakal kayak gini enggak gitu. Jadi kita harus tahu dulu gitu, nggak kayak bilang enak obat cuma ngapal-ngapalin gitu, obat demam, paras PCT, obat histamin, CTM gitu-gitu doang. Sebenarnya nggak kayak gitu. Terus dosis-dosisnya, terus kita ngitungin umur kali berapa, dosis maksimum, dosis lazim. Kalau misalkan kelebihan, konfirmasi dokter minta penurunan dosis kayak gitu. Nah ini menarik nih tadi kayaknya sempat dibilang kalau kelebihan atau kekurangan dosis tadi bisa menyebabkan kematian. Itu sebenarnya mengerikan banget sih teman-teman ya. Itu maksudnya tanggung jawab dari apotek dari farmasi atau gimana tuh? Iya, karena kan kalau aku juga baru tahu ya dari dosen kan, kayak kita mikir, aku awalnya tuh mikir kalau farmasi itu cuma sekedar nyiapin obat yang udah ditulis dokter di resep. Dimana dokter ngasih resep itu ke ini pasiennya, pasien nembuskan ke apotek. Yeah. Kayaknya cuma nulisin oh gini. Ternyata enggak. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di pasien, kita yang bakal kena. Karena ternyata ada undang-undang yang mengatur tentang dokter, kode etik yang mengatur dokter. Jadi farmasi bakal kena duluan, karena di situ salah farmasi kenapa nggak ngecek ulang gitu. Jadi semua resep yang udah masuk ya kita bakal harus konfirmasi. Misalkan kelebihan dosis nih, harusnya dokter itu kan dia mempelajari obat-obatan, mempelajari segala macam, sama sih kayak farmasi segala macam. Cuman kan istilahnya kalau lebih spesifiknya itu kayaknya sih kalau menurut aku dokter itu lebih ke penyakitnya. Kalau sedangkan dokter tuh cuma mempelajari obat-obatan segala macam, tapi nggak spesifik farmasi yang sampai kadarnya, ininya segala macam dipelajari gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kelebihan dosis ya dokter kan cuma tahu misal nih dosis PCT paracetamol sehari 1.500 sehari dosis maksimumnya. Tapi dokter nggak tahu 1.500 dapetnya dari mana gitu loh. Kita yang tahu 1.500 dapetnya dari mana, dari pengalian ini, umur amaran ini, setara gitu-gitulah. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nyediain resep, yang nyediain obat yang udah disediain sama dokter, kita nggak ngecek lagi dan itu ternyata kelebihan dan bakal terjadi ke pasien apa yang kita kasih ke pasien, kita nggak ngecek lagi ya, terus pasien nuntut ya bakal farmasinya yang kena gitu. Jadi kita harus ngecek ulang lagi. Misalkan kalau kelebihan, kita bakal hubungi dokter. Misalkan jarak antara kita sama dokter tuh jauh ya ruangannya, kita bakal hubungi dok, maaf dosisnya kelebihan, apakah akan diturunkan? Tetapi kalau misalkan dokter bilang tidak, dosis tidak akan saya turunkan, ya tetap gitu. Nah ya udah, kita udah punya bukti kalau kita udah konfirmasi ke dokter. Jadi kalau misalkan ada apa-apa terjadi sama pasien, farmasi nggak disalahin. Tapi kalau kita nggak konfirmasi ke dokter, kita yang bakal kena gitu. Jadi tetap aja endingnya harus ngecek juga. Artinya berarti dokter itu juga butuh seorang farmasi gitu. Namanya apa sih kalau nanti kerja gitu? Namanya farmasi itu apoteker ya? Iya. Artinya kalau misal dokter itu mau mengobati pasien nih, dia nggak bisa gerak sendiri dong, pasti butuh butuh tenaga medis yang apoteker lainnya, satu kesatuan gitu, saling kerjasama. Nah itu kayaknya udah ini ya teman-teman ya, udah jelas banget nih nanti tugasnya apoteker di dunia kerja kurang lebih udah dijelaskan nih sama Kak Ulan ya, kurang lebih untuk meracik ya istilahnya ya.
Dan harus diperhatikan tadi dosisnya mungkin dosis, ketepatan dosisnya. Terus biasanya kan tulisan dokter itu kan emang bukan nggak bisa nulis bagus, tapi emang bisa, cuma dibikin nggak terbaca karena itu rahasia pasien. Oh gitu. Iya. Jadi tulisan jelek itu. Jadi kita belajar juga baca tulisan dokter. Oh, ada ilmunya itu. Iya, Wah, kita unik belajar banget, juga. Misalkan di sini kita kayak PCT begini, oh kita PCT ini PCT. Ya, ada pokoknya ilmunya gitu. Dipelajari ternyata teman-teman. Iya, jadi emang sebenarnya dosen. itu makanya dokter nulis-nulis kayak gitu ya karena itu sih. Itu rahasia pasien. Oh. Nggak boleh misalkan kalau dikasih tahu orang-orang lain, oh ini pasien ambil gitu kan malu pasiennya. Oh, iya. Jadi nggak ya cukup farmasi. Jadi kalau misalkan farmasi kurang jelas ya farmasi dibalik klien telepon dokternya. Maaf nih, apa ya dok gitu. Konfirmasi lagi. Nah, kemudian nih Kak, dalam farmasi itu yang dipelajari itu apa aja? Maksudnya yang bakal sering dihadapin gitu sama farmasi, belajar tentang apa sih biasanya? Tentang ya kan pasti kalau pelajarannya tuh tiap semester tuh ada pasti kita membuat sediaan sih, tetap aja balik ke sediaan ke obat-obatan itu. Tapi yang kita pelajari yang lebih sering ya kimia sama obat-obatan. Cuman kayak mata kuliah lain ya ada sih, kayak misalkan Movistum itu tumbuhan, morfologi fisiologi tumbuhan itu kayak kita pelajari akar, batang, daun itu kita pelajarin. Kayak kita nyoba cabai yang udah dikeringkan dan busuk gitulah. Lalu kita Dicoba maksudnya dicoba dimakan. iya ya nggak ditelan, abis kita kunyah gini kita rasain, kita lepek. Kak Ulan udah pernah? Udah, cabai, batang kina, ada putih, terus wijen, terus ada hitam, ada putih, terus kayu manis itu udah nyobain. Buset. Daun teh kayak gitu udah nyobain. Terus karbol, fenol, alkohol. Udah. Itu apa nggak berbahaya tuh? Iya bahaya, cuman tapi nggak mati kok. Ya buktinya masih bisa kita wawancarain ya. Cuman teman-teman aku waktu itu habis nyobain karbol segala macam langsung mereka orang beli susu beruang. Untuk menetralkan ya. Iya karena emang baunya nggak enak sih. Karena kan kita ada praktikum, di mana praktikum itu kita cuma dikasih satu perkamen, satu bungkus, di situ isi 2 sediaan. Bayangin aja dalam satu bungkus itu isi 2 sediaan dan itu udah campur. Ya kita harus nyobain dong. Buat kita harus pikir-pikir ini rasanya apa ya, sediaan apa ya, harus nebak. Terus kita harus nyiapin kemasan itu kayak kemasan primer sama sekunder. Kalau primer itu tuh yang nempel sama sediaannya, sama bahannya, sedangkan yang sekunder tuh yang di luarnya. Kayak kita bikin kotak obatnya, desain kotak obatnya, terus bikin brosur obatnya, bikin etiket obatnya, etiket tempel, etiket ini. Jadi kayak itu yang nggak asiknya karena ribet sih, apalagi kayak kita yang tangannya kurang ahli dalam ngedesain gitu. Kayak gitu nggak asiknya. Terus nggak asiknya juga kita praktikumnya itu terjunnya ke yang zat-zat aktif yang misalnya kimia kan berbahaya gitu. Sehari-hari kita berhadapan sama zat-zat aktif kayak gitu, dan yang pasti juga bau kayak amis tadi, mual, pengen muntah segala macam itu. Dan kayak kita harus tahu rasa alkohol, fenol, karbol yang baunya kayak ikan asin, baunya ikan tengi, ambuknya kayak nggak enak. Kita harus ini nyobain yang resorsinol gitu-gitu, kita harus nyobain. Oke, berarti kalau kita lihat dari penjelasan Kak Ulan ya, berarti teman-teman kalau mau masuk ke farmasi harus banyak banget istilahnya belajar tentang kimia ya Kak ya. Iya, belajar kimia tentang obat-obatan. dosis. Kayak kimia tuh kalau masih semester 1 tuh masih kimia dasar, masih kayak cuman alifatis, siklik, aromatis, petana, struktur yang itu lah, nonana. Ya, dan itu masih asing sama saya. Buat kalian yang pengen atau minat ke masuk jurusan farmasi ya, khususnya yang diploma 3, itu ya kalian harus bisa kimia. Ya nggak harus sih, karena dia juga nggak bisa kimia tapi mampu sih ngejalaninya. Tapi setidaknya yang pertama ya punya niat dulu, niat buat emang buat ngejalanin gitu kan. Mau kayak mana nanti endingnya, mau susah atau apa ya harus punya niat dulu gitu, bisa gitu kan. Ya pasti kalau semua orang berusaha pasti bisa sih, insya Allah ya. Terus yang kedua, nggak muter-muter lagi, harus bisa ngitung dosis, karena itu yang terpenting. Karena kalau misalkan kita nggak bisa ngitung dosis, kayak seakan-akan semua pelajaran itu tuh udah nggak ada manfaat gitu loh.
dasarnya dosis ya berarti ya? Iya, kayak beban banget kita kalau nggak bisa ngitung dosis. Setiap tahun ya malahan ya kan Kayak bakal setiap sering buat obat gitu. bikin kesediaan, dan itu kita harus bisa ngitung dosis. Dimana dosis itu kan nggak semuanya tertera di buku kita ya, di buku farmakope itu nggak tertera semua gitu kan, paling cuma beberapa, sedangkan paling tertera di dosis maksimum, dosis lazimnya nggak tertera, atau tertera di dosis lazim, dosis maksimumnya nggak tertera. Kita harus kayak ngitung berat badannya, tinggi badannya dia, berat badan sama umurnya dia. Terus apalagi buat yang lansia, usia lanjut, itu kan ada penyesuaian dosis, dimana kan kalau orang lansia itu kan organnya kan nggak bekerja secara normal lagi gitu loh, jadi harus ada penyesuaian dosis tersendiri gitu. Dan itu tuh bener-bener pelan-pelan harus dipahami sih, karena nuntasin satu resep itu susah banget. Nah, mungkin asik dan gak asiknya udah kurang lebih dijelaskan ya teman-teman yang sama Kak Ulan ini. Asiknya mungkin tadi ketemu banyak teman ya, terus jadi kemampuannya bisa meningkat ya karena lihat teman yang mungkin bisa cepat nyelesain. Iya, kolaborasi. Nah, mungkin selanjutnya ini Kak, buat pencerahan juga nih buat teman-teman yang mungkin nanti pengen banget nih masuk farmasi. Sebenarnya setelah lulus dari D3 farmasi ya khususnya ya, itu nanti bakal jadi apa sih? Dari D3 farmasi itu, kalau dari D3-nya yang nggak lanjut ke S1 itu kita ada sumpah juga, sumpah profesinya namanya TTK. TTK itu tenaga teknis kefarmasian. Nah, tenaga teknis kefarmasian itu disebut asisten apoteker. Asisten apoteker. Jadi dimana kita yang kerja di dalamnya, di belakang layar gitu istilahnya, kayak gitu, yang ngegerus yang ini segala macam. Kalau apoteker kan yang penanggung jawab apoteknya gitu. Sedangkan kalau misalkan mau lanjut ke S1 ya nggak apa-apa juga, itu baru nanti ngambil APT, apotekernya. Jadi kelulusan D3 itu ya, Iya. khususnya lebih banyak main untuk apa istilahnya meracik ya? Iya, meracik obat sih. Prospek kerjanya juga istilahnya kita bisa kerja di apotek, di rumah sakit, terus kita bisa kerja kayak di klinik, klinik kecantikan gitu kan, bisa juga. Masih puskesmas juga bisa. Maksudnya lumayan luas gitu prospek kerja. Cuman ya tetap aja balik lagi ke obat-obatan dan dosis. Dosis lagi sekali lagi ya teman-teman, dosis itu penting banget untuk Dosis juga farmasi. Dan itu tadi ya, kita dari awal tadi udah mendapatkan bahwa sebenarnya dokter itu nggak bisa kerja sendiri teman-teman ya. Iya. Perlu bantuan banyak dari tenaga medis lain, kayak apotekernya, kayak perawatnya, itu saling melengkapi. Oke, jadi itu teman-teman gambaran kurang lebih ya dari D3 Farmasi dan penjelasan dari Kak Ulan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mungkin ini Kak, pesan buat teman-teman yang kiranya tertarik gitu untuk masuk farmasi dan pengen mau masuk gitu farmasi itu, terkhususnya D3, pesannya apa nih? Buat teman-teman yang pengen masuk farmasi, khususnya D3 ya kalian pertama itu, kalau kalian pengen banget, niat banget ke farmasi, ya udah nggak apa-apa. Istilahnya farmasi kan emang bagus gitu kan, apalagi kan kalau kesehatan itu masih dibutuhkan banget ya di Indonesia ini. Terus farmasi juga tentang nggak kalah bagusnya sama yang jurusan yang kedokteran segala macam. Masuk farmasi jadi apoteker, masuk farmasi nanti jadi TTK, itu enggak sih, masih banyak hambatan sama kesulitan di dalamnya yang untuk mencapai itu nggak mudah gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen, itu bukan hanya sekedar pengen, tapi mau menjalani apapun nanti, susah, enaknya, sedihnya, nangisnya, atau apapun hambatannya, tetap jangan nyerah, jangan putus asa kayak kok gue salah sih masuk jurusan ini kayak ini. Enggak sih, kayak bukan hanya sekedar pengen, bukan hanya sekedar pengen nyombongin diri kayak oh ini gue hebat masuk farmasi, bukan, tapi gimana emang kita itu bisa bertahan di situ sampai di titik akhir. Berusaha sama obat-obatan, selalu obat-obatan, nggak jauh-jauh dari situ sih dosis obat-obatan, itu kimia tuh, jadi lebih belajar kimia. Oke, jadi kalau dari Kak Ulan ya pesannya itu tadi teman-teman, jadi lebih tekanin ke pendirian deh. Kalau udah niat banget buat belajar farmasi, ya udah tuntasin gitu ya, walaupun di dalamnya mungkin ada enak atau gak enaknya gitu, jangan setengah-setengah gitu. Nah mungkin ini Kak terakhir nih, kasih satu atau dua kata buat menggambarkan farmasi bagi Kak Ulan itu seperti apa? Jangan menyerah. Jangan menyerah, menggambarkan farmasi, apalagi farmasi D3 Potekes ya yang saya alami itu bikin bener-bener bikin nangis, bikin menguras tenaga, menguras emosi, pikiran segala macam. Jadi ya nggak boleh nyerah. Jadi kalau misalkan hari ini kita nggak bisa, ya besok coba lagi, kayak gitu. Oke, jadi pesan dari Kak Ulan adalah jangan menyerah teman-teman.
Oke, mungkin sekian ya teman-teman ya. Ini makasih banyak buat Kak Ulan atas waktunya, mau diganggu atas setelah banyak tugas ya. Tadi masih bilang ada tugas yang belum selesai, tapi sudah meluangkan waktunya buat teman-teman ya, buat kita semua, buat apa ya istilahnya membagi informasi gitu terkait farmasi khususnya D3 di Poltekkes Bandar Lampung gitu. Sekali lagi makasih Kak Ulan. Kemudian sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai dengan habis. Saya Ruci Mara Amstrino dan saya Batras Wulan Trisati. Kami pamit dulu undur diri. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe juga. Ya, jangan lupa di-share. Oke, sip. Jadi sampai jumpa di Prodipedia episode selanjutnya. Dadah. Selesaiin dulu makannya. Selesaiin dulu ngunyahnya.